Semua skin champions di ML dijelaskan. M1 Harit. Sampai saat ini hanya EVOS tim Indonesia yang menjadi pemenang dari M-Series. Bahkan hanya EVOS tim non-Filipina yang memenangkan M-Series. Lebih tepatnya itu terjadi di M1 dan skin champions yang dipilih oleh EVOS adalah skin Harit yang waktu itu digunakan oleh EVOS One. Dan statistik pun membuktikan itu. Tidak tanggung-tanggung dari 5 kali pick, Harit EVOS meraih 5 kali kemenangan yang berarti 100% win rate sepanjang turnamen M1. Bahkan hero ini menjadi kunci kemenangan EVOS atas RRQ, baik itu di upper bracket final dan di grand final. Terutama di grand final yang konon kesalahan terbesar dari RRQ adalah melepas Harit milik EVOS di game kelima, yang padahal jika RRQ menang di game itu maka mereka bisa meraih gelar juara. Hanya saja entah kenapa RRQ yang dalam 4 game sebelumnya selalu mengambil Harit, malah di game kelima itu melepaskannya kepada One. Dan alhasil hal itu memberikan momentum bagi EVOS di mana akibat kemenangan di game kelima itu, EVOS melanjutkan tren positif di game ke-6 dan ke-7, hingga akhirnya mereka mengunci juara dunia M1 waktu itu. M2 Lancelot. Selanjutnya adalah M2 sebagai turnamen pertama sekaligus pembuka kemenangan beruntun dari tim asal Filipina, di mana kali ini brand esports yang keluar sebagai juara, dan mereka memilih skin Lancelot sebagai skin champions. Berbeda dengan EVOS tadi yang dimana hero Harit benar-benar membantu mereka sebagai juara, hal itu sekilas tidak terlihat untuk Lancelot bagi brand di M2. Hal ini terbukti dari statistik yang ada, di mana dari 7 kali pick Lancelot, brand meraih 3 kali kalah dan 4 kali menang. Yang berarti pick Lancelot dari mereka sebenarnya belum menjamin kemenangan. Namun yang harus disorot ialah pengguna dari Lancelot itu sendiri, yaitu Kartezi. Orang yang menjadi finals MVP dari M2, yang berarti dialah kunci kemenangan brand di final atas Burmese Ghouls. Yang padahal waktu itu dia baru berusia sekitar 16 tahun, dan walaupun secara statistik terdengar tidak mengesankan, kita perlu tahu bahwa Kartezi adalah player pertama yang mendapatkan Savage di ajang M-Series. Dan itu dia lakukan ketika memakai Lancelot ketika melawan 10S Gaming. Dan ketika melawan Altergo di babak semifinal lower bracket, bisa dibilang Lancelot Kartezi menjadi kunci kemenangan bagi brand. Bisa dilihat dari KDA yang dia catatkan di game kedua dan ketiga yang sangat bersih tanpa ada satupun mati. Bahkan di game ketiga Kartezi bisa sampai mendapatkan 16 kill, serta melakukan endgame dengan cara split push backdoor sendirian. M3 Estes. Di M3 yang menjadi pemenangnya adalah Blacklist International, dan hero yang mereka pilih untuk dibuatkan skin adalah hero Estes, yang tentu kita semua tahu Estes sudah sangat identik dengan Oh My Venus, yang memang terkenal sebagai roamer healer nomor 1 yang pernah dilihat dunia. Dan statistik pun juga menunjukkan itu, di mana dari 7 kali pick Estes Blacklist meraih 6 kali kemenangan dan hanya 1 kali kalah. Dan bahkan ketika mereka tidak pick Estes, itu berarti musuhnya yang telah memban Estes. Yang mana hal itu juga menjadi sorotan di final ketika Blacklist menang telak 4-0 atas Onyx Filipin, di mana dalam 4 game itu Onyx selalu merespek ban Estes milik Blacklist. Bahkan identitas bermain dengan hero healer seperti Estes ini menjadi strategi tersendiri bagi Blacklist yang dikenal sebagai UB atau Ultimate Bonding Experience, yang bahkan bertahan hingga lebih dari setahun setelahnya di M4. Lebih tepatnya ketika Acil sebagai coach RRQ disalahkan karena tidak memban Estes milik Blacklist ketika RRQ melawan Blacklist di M4. M4 Chow. Eko meraih perjalanan yang sangat luar biasa di M4, di mana tim yang awalnya tidak dijagokan ini karena mereka kalah dari Blacklist di MPL Philippines Season 10, namun mereka malah tampil sangat impresif di ajang M4, sampai-sampai bisa membantai Blacklist di Grand Final dengan skor 4-0. Dan tentu semua pasti tahu dengan legenda skin Chow Eko yang terkenal, yang dipunyai siapa lagi kalau bukan Yawi, yang mungkin adalah roamer paling mekanik yang pernah dimiliki Filipina. Sama seperti Estes milik Oh My Venus tadi, Chow milik Yawi juga bisa dikatakan sebagai kunci kemenangan dari Eko di M4. Terbukti dari 6 kali pick Chow, Eko meraih 6 kali kemenangan dan tidak pernah kalah. Yang berarti pick Chow sama dengan garansi kemenangan bagi Eko. Walaupun statistik ini hanya dihitung dari pick Chow ROM, karena kalau kita hitung secara keseluruhan ada 2 kali kalah ketika Eko pick Chow, namun 2 kali itu mereka meletakkan Chow sebagai jungler. Hal ini juga didukung oleh fakta di Grand Final, di mana dalam 4 game yang ada Blacklist selalu merespek ban Chow milik Yawi.
Selain itu semua orang pasti bisa mengingat momen ikonik ketika Eko melawan Onyx, yaitu ketika Yawi bisa mengkick cewek dengan on point, padahal cewek sedang berdempetan dengan player Onyx yang lain di dalam turret mid. M5 Brody. Sama seperti M2 yang memenangkan M5 adalah Brand, namun kali ini dengan nama AP Brand. Dan berbeda juga dari M2 yang hero-nya ada di lane jungle, kali ini hero champions M5 milik Brand berasal dari gold lane yaitu Brody. Dimana sampai sekarang legenda Brody dari Super Marco masih terdengar karena hero inilah yang bisa dibilang menghentikan langkah Onyx dalam mencapai Golden Road atau menyapu bersih semua trofi dalam 1 tahun kalender MLBB. Terbukti juga dari statistik 5 kali pick Brody Brand selalu meraih kemenangan alias tidak pernah kalah. Dan ini juga tercermin dari pertandingan Grand Final, di mana dari 4 kemenangan Brand, di 3 gamenya selalu ada Brody sebagai hero gold laner mereka. Bahkan di game terakhir alias game penentu, kalian bisa melihat dari draft saja Brand sudah merancang agar Brody menjadi carry utama dari mereka. Dan terbukti di dalam game tersebut, Brody selalu di cover oleh entah itu Faramis, Fredrin, atau Edith ketika ingin diincar oleh hero-hero Onyx. M6, Joy. Karena Aurora sebagai pemenang dari M7 belum memilih hero champions mereka, maka kali ini kita akan membahas skin champions terbaru yang ada di Mobile Legends, yaitu skin champions M6 Joy milik Onyx Philippines. Yang seperti kita tahu warna kuning petir Joy sangat cocok dengan warna utama Onyx yang juga adalah kuning. Namun selain itu secara statistik juga, 8 kali pick, 7 kali menang, dan 1 kali kalah, tentu sudah menjadi bukti betapa mengerikannya Joy milik King Kong selama M6. Bahkan legenda dari Joy King Kong masih berlanjut di turnamen ESL Snapdragon ketika menghadapi Onyx Indonesia, di mana terdapat momen legendaris saat Joy King Kong menari-nari di depan hampir semua member Onyx yang ada di sekitarnya.